Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tulisan dari seorang akademisi yang bernama Abdillah Abdurrahman LC, yang mengulas, mengkritisi bagaimana perspektif seorang akademisi ketika berhadapan dengan Mi'raj atau kemi'rajan dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan tentu ketika kita melacak di kitab-kitabnya Ba'alawi yang menuliskan tentang bagaimana kesejarahan dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau itu memiliki sifat yang, atau disifati, digelari dengan gelar yang luar biasa hebat. Nah, saya bacakan, saya kutipkan dari kitab Kanzul Barahin Syekh bin Muhammad Al-Jufri, ya, itu bisa dilihat di bukunya. Nah, dimana di sini beliau mengutip dari Al-Masyra'ur Rawi, dan tentu ini datanya bisa dibuka, telusuri di dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi, ya, untuk kita ketahui bagaimana keagungan dari Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Imam Syari'ati wa Tariqah. Dimana di sini dikatakan, ya, Al-Masyhur bil Ustadil A'zam. Jadi gelar yang pertama itu Al-Ustadul A'zam, Ustadz, seorang syekh begitu, yang tertinggi, yang terbesar. Al-Faqih Al-Muqaddam, ya, seorang ahli fikih yang terdepan. Abu Alwi, ya, Ba'alawi. Jamalul Muslimina wal Islam, keindahan dari para muslimin dan Islam itu sendiri. Wa wasitatul aqdin nafis minal ulama'il a'lam, dan merupakan perantara dari untaian yang sangat berharga dari kalangan para ulama yang tokoh-tokoh besar. Al-Muqaddam ala tahqiq, yang didahulukan, yang terdahulu, yang terdepan secara nyata. As-sibaq ilal ghayat, yang dia itu mendahului semuanya sampai ke ujung. Fakhulliya lahu anit tariq, sehingga jalan pun itu dikosongkan untuk dirinya. Subhanallah. Wa'turifa lahu bis-sabqi wat taqaddum, dan diakui keunggulannya, ya, dan posisinya yang terdepan, dzut tahqiq, zawut tahqiq. Nah, kemudian juga memiliki tahqiq, begitu, ya. Jami'ul manqul wal ma'qul, yang dapat mengumpulkan antara ilmu yang ma'qul, ilmu yang mangkul, yang bersifat tekstual, wal ma'qul, dan yang bersifat logika. Mustambitul furu'i minal usul, di mana faqih muqaddam itu merupakan seorang yang dapat menggali cabang-cabang hukum fikih dari sumber-sumbernya. Fahuwa syekhu syuyukhi syari'ati alal itlaq. Wah, ngeri. Beliau ini adalah syekhnya para masyayikh, adalah gurunya para guru-guru syariat. Alal itlaq. Aduh, sampai serak saya. Secara mutlak. Ngeri. Kemudian wa imamu ahlil haqiqati bil ittifaq. Beliau itu adalah imamnya ahli hakikat bil ittifaq, secara sepakat. Ghazali asrihi, di mana beliau ini Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu adalah Imam Ghazali di masanya, tetapi karya nggak ada sama sekali, kan aneh, ya. Kalau Imam Ghazali kan banyak, begitu, ya. Wa Junaidu waqtihi wa dahrih, dan beliau itu adalah seperti Imam Junaid di masanya. Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, di mana Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu merupakan pemimpin dari golongan Sufi. Allah. Wa markazu dairatil wilayatir rabbaniyah, dan beliau itu merupakan pusat dari kewalian, ya, yang dinisbatkan kepada Allah. Qudwatul ulama ilmu muhaqqiqin,
Beliau adalah suri tauladannya para ulama ahli tahqiq. Ngeri, ngeri, ngeri. Wa tajul a'immatil arifin. Dan beliau ini adalah mahkotanya para imam-imam yang ahli ma'rifat. Wa fi jami'il kamalati amirul mu'minin. Dan beliau ini merupakan amirul mu'minin, merupakan penguasa atau pemimpinnya para mukminin dalam semua sifat-sifat kesempurnaan. Allah. Fafaqa man fil wujud. Sehingga beliau itu mengungguli semua orang yang ada di alam semesta ini. Luar biasa ya. Wa huwa minhum fi jami'il ahwal. Sehingga dan beliau ini ya termasuk manusia begitu di seluruh kondisi-kondisinya. Fal misku ba'du damil Ghazali. Nah, kemudian beliau ini merupakan misik. Ya, misik. Minyak yang paling wangi begitu. Dari sebagian damil Ghazal ya. Dari sebagian darahnya apa namanya? Kijang ya, kijang. Wal yaqut min jumlati ahjaril jibal. Dan seterusnya lah. Saya pusing gitu kalau membacanya sampai selesai ya. Karena pujiannya yang begitu luar biasa. Ya, sangat hebat. Luar biasa ya. Tetapi tidak terkonfirmasi dalam Tabaqatul Fuqaha. Padahal beliau kan al-faqih, al-muqaddam. Tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah. Tidak terkonfirmasi di dalam kitab Tabaqatus Sufiyah. Itu pun juga tidak terkonfirmasi. Ya, oke. Kita lihat lagi nih. Bagaimana keunggulan dari al-faqih, al-muqaddam sehingga beliau ini mencapai derajat mujtahid mutlak. Begitu. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan innahu balagal ijtihad al-mutlak. Allah. Beliau sampai pada derajat status sebagai seorang mujtahid mutlak. Tapi karya fikihnya mana, hasil pemikirannya mana, kemudian apa namanya fatwa-fatwa yang bisa dirasakan oleh, yang bisa didapati oleh generasi-generasi yang berikutnya itu pun nggak ada. Ijtihad dari mana kalau kayak gini kan? Wa maqamal qutbiyatil muhaqqaq. Kemudian beliau juga sampai kepada maqam wali kutub. Yang pasti. Sehingga gurunya qala lahu syaikhuhu, gurunya yang bernama Al-Faqih Ali bin Muhammad ba Marwan, Ali bin Ahmad ba Marwan, beliau mengatakan ijtama'at fihi syurutul imamatil uzma. Di mana di dalam diri Al-Faqih Al-Muqaddam itu sudah terkumpul syarat-syarat dari seorang imam besar. Imam besar sudah ada di Indonesia ini ya. Waduh. Artinya Al-Imamul A'zam ya. Seperti apa namanya Al-Imam Mahdi begitu ya. Al-Imamul A'zam ya. Masya Allah. Dan seterusnya lah. Mungkin dalam kesempatan yang lainnya akan saya uraikan dalam waktu yang lain. Nah, kemudian di sini ada satu tulisan yang sangat-sangat apa namanya, saya merasa saya menilai bahwa tulisan ini sangat bagus ya, dengan judul Analisis Akademik tentang Legitimasi Kisah Mi'raj Faqih Muqaddam Ba'alawi dalam Perspektif Hukum Islam oleh Abdurrahman LC. Nah, saya tidak mengenalnya, tetapi beliau itu apa namanya akademisi begitu ya, dan beliau itu tidak mau dikenal kepribadiannya di kalangan masyarakat, dan itu adalah nama pena saja itu. Nah, saya dapatkan tulisan ini dari sebagian sahabat saya ya. Oke, pendahuluan fenomena pengakuan Mi'raj dalam tradisi Islam seringkali menjadi perdebatan tajam di kalangan ulama. Pengakuan Mi'raj oleh seorang selain Rasulullah SAW biasanya dihukumi dengan kafir berdasarkan dalil syar'i. Hal ini didasari pada keimanan bahwa Mi'raj adalah salah satu mukjizat khusus yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Dalam makalah ini, kami akan menganalisis kisah Mi'raj Faqih Muqaddam sebagaimana tercantum dalam beberapa sumber seperti Al-Burqah, Al-Jawhar Syaffaf, dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini akan mengkaji validitas historis kajian
kisah tersebut, status hukum dari pengakuan Mi'raj, dan implikasinya terdapat keimanan individu yang menyatakannya. 1. Definisi dan konsep Mi'raj dalam Islam. Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke langit tertinggi hingga Sidratul Muntaha sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Itu ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, analisis historis kisah Mi'raj Faqih Muqaddam. Sumber utama yang mengisahkan Mi'raj Faqih Muqaddam berasal dari kitab Al-Burqah karya Ali As-Sakran abad ke-9 dan kitab Al-Jawhar Syaffaf. Kisah ini baru muncul sekitar 332 tahun setelah wafatnya Faqih Muqaddam tanpa referensi yang jelas dari masa hidupnya. Tidak ada bukti historis atau riwayat sahih dari para ulama sezaman yang mendukung klaim ini. Oleh karena itu, klaim ini tidak memenuhi standar validitas ilmiah, baik dari segi historiografi maupun sanad keilmuan. Kisah seperti dialog Faqih Muqaddam dengan ahli barzah, dalam tanda kutip, serta pengakuan bahwa ia telah melakukan Mi'raj hingga 70 kali ke Sidratul Muntaha, Al-Jawhar Syaffaf, halaman 79, dalam satu malam itu ya, lebih menyerupai legenda atau khurafat daripada kisah keramat. Dalam terminologi ilmu hadis, riwayat yang tidak memiliki sanad yang mutasil atau bersambung dan thiqah tak terpercaya dihukumi mungkar bahkan maudhu atau palsu. Nah, itu poin kedua. Poin yang ketiga, status hukum orang yang mengaku Mi'raj menurut Qadhi Iyad. Dalam kisah Asy-Syifa, dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, Qadhi Iyad menyatakan bahwa orang yang mengaku Mi'raj seperti Rasulullah SAW meskipun tidak mengaku sebagai nabi dihukumi sebagai kafir. Teksnya, wa kadzalika man idda'a minhum annahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwah aw annahu yas'adu ila as-sama' wa yadkhulul jannah wa yakulu min thimariha wa yu'anikul hural 'ain fa haula'i kulluhum kuffarun mukadzibun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu untuk masuk surga, ya itu kan ada riwayat dari Abu Hurairah itu yang Faqih Muqaddam itu ketika kehilangan salah satu muridnya yang bernama Abu Hurairah. Nah, kemudian ada yang menginformasikan bahwa dia itu sudah meninggal, kemudian dicek tuh oleh Al-Faqih Al-Muqaddam di surga, cek ada apa enggak nih di surga. Oh, ternyata enggak ada. Nah, kemudian dia menyatakan, oh, Abu Hurairah belum mati. Kenapa? Karena saya sudah cek, ya, saya sudah cek di surga, ya, sudah cek di surga dan murid-murid saya itu mustahil untuk masuk neraka, ya, sehingga saya bisa memastikan bahwa Abu Hurairah ini masih hidup. Itu jalan-jalan di surga ya. Begitu pula orang yang mengaku menerima wahyu meskipun tidak mengaku sebagai nabi atau mengaku naik ke langit, memasuki surga, makan buah-buahnya dan memeluk bidadari, maka mereka semua adalah kafir dan telah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Lihat kitab Asy-Syifa jilid 2 halaman 282. Ulama lain seperti Imam Hashim Asy'ari mengutip pernyataan serupa dalam karya-karya termasuk Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang mempertegas bahwa klaim semacam itu adalah kufur secara ijma'. Poin yang keempat, dalil tentang mukjizat sebagai keistimewaan khusus Nabi. Pengakuan Mi'raj oleh seorang wali jika benar terjadi bertentangan dengan akidah dasar Islam. Mukjizat seperti Mi'raj adalah keistimewaan yang hanya diberikan kepada para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan mukjizat kecuali karena umat-umat terdahulu telah mendustakannya. Itu Al-Isra halaman ayat 59. Kemudian yang kelima, perbedaan antara karomat dan khurafat. Keramat ya, keramat antara keramat dan khurafat. Keramat adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada para wali untuk menguatkan iman mereka dan umat, seperti yang diriwayatkan dengan sanad sahih dari tokoh-tokoh seperti Uwais Al-Qarni. Keramat harus disaksikan langsung oleh orang sezamannya untuk membedakannya dengan khurafat. Jika klaim keistimewaan baru muncul setelah ratusan tahun tanpa bukti historis, maka ia tidak termasuk karomah, melainkan hanya legenda atau cerita khurafat. Penutup, ini sepertinya panjang ini ya, cuman ini diringkas saja ini.
Penutup, implikasi hukum Islam pengakuan Mi'raj seperti dalam legenda Fakih Muqaddam memiliki konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan dalil-dalil di atas, kisah ini tidak memiliki landasan syar'i maupun historis. Adapun hukuman kafir bagi pengakuan Mi'raj ditegaskan oleh Qadhiyah dan disetujui oleh ulama-ulama ahlus sunnah lainnya. Kesimpulan, berdasarkan analisis di atas, legenda Mi'raj Fakih Muqaddam tidak dapat diterima dalam kajian Islam, baik dari segi historis maupun hukum. Pengakuan semacam itu, jika benar terjadi, termasuk dalam kategori kufur berdasarkan ijma ulama. Adapun klaim-klaim yang muncul dari kitab Al-Burqah dan Al-Jahrus Syaffaf harus diteliti lebih lanjut, mengingat ketiadaan sumber primer atau sekunder yang mendukung kebenarannya. Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk berhati-hati dalam menerima kisah-kisah yang tidak jelas sanad dan validitasnya, agar tidak terjerumus dalam kepercayaan yang menyesatkan. Wallahu a'lam. Nah, ini ditulis oleh tadi ya, Kiai Haji Abdullah Abdurrahman LC. Nah, dan ini menunjukkan bahwa dari apa yang disampaikan barusan, dari biografinya Fakih Muqaddam yang tidak terkonfirmasi, dengan pujian-pujian yang luar biasa, dengan menyatakan bahwa Fakih Muqaddam telah balagha rutbatal ijtihadil mutlak, sampai kepada derajat ijtihad yang mutlak. Kemudian gurunya yaitu Ali bin Ahmad Bamarwan menyatakan faqad ijtama'at fihi syurutul imamatil uzma. Wow, kayak Syiah aja itu ada al-imamul a'zam segala itu ya. Nah, kemudian ada klaim bahwasannya Fakih Muqaddam Mi'raj sampai 70 kali dalam satu malam. Kalau dalam satu bulan itu 2100 kali. Ya, hitung aja kalau setahun berapa, kalau 10 tahun berapa, itu akan menjadi berapa ratus ribu kali Mi'rajnya ke langit. Lalu hadiahnya apa? Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.